Menghadapi covert narcissist. Dibongkar atau diapain ya enaknya? Semua narsisis memainkan taktik terselubung. Makanya di awal-awal, sebagian besar dari kita nggak tahu ternyata separah itu kelakuan dan kepribadian mereka. Semua mereka tutupi, selubungi dengan hal-hal yang terlihat normal, menyenangkan, dan bahkan terkesan sempurna. Nah, parahnya lagi, ada narsisis yang tipe terselubung atau covert, yang di banyak kasus bisa berdampak lebih menyakitkan buat korban. Ilustrasinya kayak rumah atau bangunan kayu nih, dimakan rayap pelan-pelan. Dari luar kelihatan masih kuat berdiri. Tiba-tiba ambruk, nggak bersisa, karena digerogoti secara diam-diam dari dalam. Seperti itulah rasanya ketika kita berhubungan dengan seorang covert narcissist. Karena mereka lebih sulit diendus, perlu waktu dan interaksi yang lebih lama untuk tahu kedok mereka. Dan biasanya semuanya udah terlambat, kerusakan udah terjadi. Halo, selamat datang di Gedakai bersama saya Aden Giri. Buat yang belum, ayo dong di-subscribe. Jangan lupa tinggalin komentar kalian dan like-nya. Makasih banyak sebelumnya. Gimana caranya mengungkap kedok narsisis terselubung? Sebenarnya perlu nggak sih kita membongkar kedok mereka? Menurut saya, ya perlu nggak perlu sih. Bergantung dari jenis hubungan kalian dengan mereka. Konsekuensi setiap individu berbeda-beda. Yang jelas, covert narcissist memang bikin kita ngeri dan nggak ada sedap-sedapnya. Mereka seperti bergelut dengan diri mereka sendiri, nggak pernah merasa cukup, menghancurkan orang terdekat mereka, takut ditinggalkan, tapi menjauhi pasangan dengan kejam dan pengkhianatan. Mereka menimbun kekuasaan, uang, barang, pakaian, bahkan anak-anak dan hewan peliharaan, dengan harapan nggak ada orang lain yang akan mengambil, berinteraksi, atau menikmati selain diri mereka sendiri. Mereka berbohong, tapi berharap dapat kepercayaan. Mereka mengkritik tanpa henti, tapi berharap didiamkan atau diterima sepenuhnya. Metode manipulasi mereka sangat kejam, dengan mengabaikan kalian berhari-hari, sampai berminggu-minggu hanya untuk menghukum kalian. Mereka itu sebenarnya dangkal dan hanya peduli dengan penampilan luar, ketimbang keadaan sebenarnya. Nih yang aneh lagi, mereka nggak menikmati harta benda mereka. Mereka bergantung pada harta benda itu untuk merasa lebih unggul dari orang lain dan menampilkan diri mereka sebagai orang yang sukses dan berbudi luhur. Mereka punya sedikit, bahkan kebanyakan nggak punya hobi sama sekali. Dan ini sama kayak pemikiran mereka. Semua yang mereka lakukan dipinjam atau ditiru dari orang lain yang pernah mereka temui di masa lalu. Mereka meniru hal-hal yang menurut mereka menarik buat orang lain. Banyak yang bilang, dan saya sendiri mengalami, narsisis covert itu suka mengulang kekesalan atau mengungkit kejadian yang udah terjadi begitu lama. Bahkan udah beda dekade sekalipun masih dia ungkit. Suasana hati mereka itu nggak menentu, sehingga banyak yang mikir mereka itu punya gangguan bipolar. Mereka dapat berubah dari ceria, tertawa, sambil ngomongin sesuatu tentang ya mungkin rencana belanja, liburan, atau masa depan. Tiba-tiba nangis, menyalahkan, atau penuh amarah, sampai bisa mencahin kaca mobil, nggak peduli ada anak-anak di belakang, hanya untuk membuktikan mereka yang pegang kendali. Ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber Gedakai. Dia ini pria di kota T, sudah putus nyambung 2 kali dengan pasangannya. Putusnya selalu karena si pasangannya ketemu orang ketiga. Hubungan pertama mereka itu 10 tahun yang lalu. Dan yang sekarang ini adalah hubungan ketiga. Dan udah jalan 1 tahun lebih. Tapi sekarang ini pasangannya sedang ada di luar negeri. Dan seperti biasa, lagu lama keluar lagi. Dia ngaku sedang dekat dengan pria lain.
Tapi dia ngaku kalau dia itu masih cinta sama si Mas yang ada di kota T. Bahkan dia ngasih angka 40% cintanya ke Mas yang T, dan sama pria yang baru katanya dia hanya tertarik 5%. Nah, si wanita ini, kata Mas T, bukan tipe yang glamor atau suka kemewahan. Tapi dia suka sesuatu yang keren dan bergengsi. Dan ini pertanyaan ujung nih dari Mas T. Saya sekarang lagi mencoba melupakan dia, meskipun kami belum putus. Tapi saya mau menunggu sampai dia bilang putus, supaya saya punya alasan ke orang tuanya bahwa dialah yang mutusin saya. Nah, sebagai informasi, si Masnya ini udah deket banget sama keluarga pasangannya. Bahkan udah beli properti atas nama pasangan di kota kelahiran si wanita. Nah, si Masnya lanjut lagi. Di medsos dia nggak pernah menghubungi saya. Saya hubungi dia nggak angkat. Tiba-tiba ada aja story-nya di IG, di FB muncul. Nah, saya mau tanya, apakah dia termasuk NPD? Kalau memang iya, kok jahat banget ya? Terus apakah udah parah NPD-nya? Karena sangat nggak berperasaan orangnya. Oke, itu ya testimoni dan pertanyaan dari Mas di kota T. Oke, NPD nggaknya perlu pemeriksaan secara klinis ya, Mas. Tapi ini jenis hubungan yang sering diperlihatkan seorang narsisis. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini betapa trauma bonding seseorang begitu kuat. Diputusin, diselingkuhin sampai 3 kali, tapi masih menunggu kata putus dari pasangannya. Nggak enak sama keluarganya. Jangan ya, Mas ya. Saran saya, nggak perlu nunggu kata putus dari dia. Anggap aja semua perkataan dan perlakuan dia selama ini adalah suatu pemutusan, pengakhiran, dan lanjutkan hidup. Nggak perlu juga memantau IG-nya, FB-nya, karena itu semua hanya memperlama ikatan trauma, dan makin lama nanti move on-nya. Jangan nggak enakan, karena belum tentu mereka mikirin kita. Mereka nggak peduli enak nggaknya kita. Dan sepertinya ini juga bukan cinta. Mas itu hanya pasokan tempat dia kembali setelah gagal dengan hubungan yang lain. Mas hanya jadi pemain cadangan yang selalu siap sedia menampung kembali. Lebih baik fokus ke penyelamatan aset kalau memang masih bisa. Minimal kita nggak kopong atau rugi banget. Jadi mencoba menyelami jiwa terdalam seorang narsisis sebenarnya bikin kita justru masuk ke ruang kehampaan. Makanya kita harus tahu kapan harus berhenti, menggali, mempertanyakan terus-menerus. Karena kita nggak akan dapat jawaban yang memuaskan. Semakin kita desak untuk dapat jawaban, semakin dalam mereka menarik diri. Bahkan, semakin mereka tahu bahwa itulah kartu asnya kita, kekurangan kita, kelemahannya kita, yang akan terus mereka permainkan. Jadi kesimpulannya apa? Dibongkar atau jangan? Atau gimana? Orang dengan NPD itu nggak menyadari kalau kalian udah menjadi korban mereka. Karena semua tertutupi dengan kebutuhan pribadi dan ketiadaan empati. Mereka itu kan punya gangguan. Satu-satunya solusi adalah menjauh. Karena sepintar apapun kalian, seikhlas, sepasrah apapun kalian gak akan pernah bisa akur dengan orang ini. Hubungan kalian gak akan pernah normal. Dan kalian juga jangan kepikiran bahwa si NPD itu bangun pagi udah dengan daftar hal-hal apa aja yang akan dia lakukan seharian itu untuk nyakitin kalian atau orang lain. Dari kacamata mereka, kalian atau orang-orang lainlah yang memicu mereka melakukan sesuatu. Ya, kalian dianggap mempermalukan mereka dengan sengaja, makanya kalian harus dihukum. Semua perilaku beracun mereka, seperti mengalihkan kesalahan, gaslighting, kampanye hitam, mengadu domba, dan lain-lain itu, nggak serta-merta selalu direncanakan. Ini adalah mekanisme coping mereka yang udah mereka pelajari saat tumbuh dalam lingkungan yang keras dan nggak ada kasih sayang dulu. Perilaku ini mereka perlukan untuk bertahan hidup di masa itu.
Ketimbang mencoba membongkar kedok atau balas dendam, kalian perlu paham kalau gangguan mereka lah yang mengendalikan perilaku dan reaksi mereka. Mereka nggak merasa melakukan kesalahan. Jikapun diungkit kesalahannya atau dibongkar kesalahannya, mereka akan segera berkelit, membenarkan tindakan mereka untuk menghindari rasa malu. Mengekspos mereka sebenarnya gampang, tapi apakah worthwhile? Mereka nggak melihat kalian sebagai korban. Justru sebaliknya, kalianlah si antagonis yang udah membuang mereka, memfitnah, menghentikan pasokan yang selama ini mereka terima. Abaikan dan lanjutkan aja hidup kalian. Ini ada pengakuan seorang lainnya tentang covert narcissist. Mantan saya seorang narsisis terselubung. Dia nggak punya keterampilan sosial, karisma, atau kepercayaan diri, seperti yang ditunjukkan oleh seorang narsisis yang ekstrovert. Mantan saya sangat berbakat, tapi nggak pernah cocok dengan rekan kerjanya. Nggak mau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok apapun. Dia sering bikin atasannya kesal, sering terlambat atau pulang lebih awal, nggak ada inisiatif, suka hilang-hilangan. Dia juga suka berdebat, protes, terus berontak. Dan sempat nih sertifikasinya kadaluarsa dan nggak dia urus perpanjangannya. Dia sebenarnya punya keterampilan dan potensi untuk jadi sangat sukses di bidangnya. Tapi nggak pernah ada tindak lanjut, inisiatif, dan kedewasaan untuk mewujudkan. Dalam urusan asmara, dia itu sangat sensitif, gampang tersinggung, selalu merasa dihina. Hal kecil baik yang nyata atau cuma ada di pikirannya atau yang dia rasakan, jadi persoalan besar. Saya juga perhatikan dia orangnya dendaman. Terkadang saya nggak sadar kalau saya udah menyinggung perasaan dia. Dia itu juga tipe yang somatik. Maksudnya adalah sangat mengandalkan pesona fisiknya. Dan ternyata doyan gonta-ganti pasangan dan beberapa penyimpangan. Dan ini semua dia lakukan di belakang. Yang saya perhatikan juga dia itu cenderung gampang stres. Satu hari saya terbangun dan mendapati dia udah pergi, menghilang tanpa penjelasan apapun. Dan ternyata akhirnya saya tahu udah ada pengganti saya. Dan ini udah berlangsung lama. Semua terjadi secara senyap dan terselubung. Butuh waktu lama buat saya menyadari ini dan memulihkan diri. Nah, jadi jelas ya, sebaiknya segera tinggalkan mereka sebelum mereka tinggalkan kalian. Jangan banyak cerita sama mereka. Pura-pura sedih atau kesulitan terkadang lebih baik. Ingat ya, narsisis itu kan sukanya dia di atas orang lain. Terus juga jangan bereaksi secara emosional terhadap apapun yang mereka katakan. Jika mereka menghina atau merendahkan, abaikan, pura-pura nggak dengar dan cabut dari situ. Cara terbaik untuk menghadapi seorang covert narsisis adalah dengan enggak berhubungan sama sekali. Singkirkan mereka dari hidup kalian. Apapun yang kalian lakukan atau katakan nggak akan buat perbedaan. Bukan tanggung jawab kalian memperbaiki gangguan mereka. Kalau kalian suka konten ini, please like, komen, dan jangan lupa di-subscribe. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan jika membutuhkan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.